Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumi hadha wa ila yaumiddin amma ba'd. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para para bini sepuh, ibu-ibu, jamaah taklim, majelis taklim Al-Azhar, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, moga-moga semuanya senantiasa sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansori matta'anallahu fi tuli hayatih, yang sama-sama kita muliakan Umi Hajah Maimunah juga yang saya hormati, juga yang saya hormati pula Ibu Ustadzah Rubainah yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah muliakan seluruhnya yang hadir, yang jauh, yang dekat, yang sudah merapat di tempat. Alhamdulillah yang sudah kebagian berkat, yang belum kebagian berkat, mudah-mudahan semuanya pada selamat dunia akhirat insya Allah. Seluruhnya yang hadir mudah-mudahan sekali lagi kita termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Sejenak kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah yang sudah ngasih konsumsi siang hari ini, mudah-mudahan rezekinya tentunya dibalas oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak, yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan jadi wasilah Allah jembarkan setiap usaha-usahanya, Allah mudahkan setiap urusan-urusannya. Kalau sedang kesulitan, Allah angkat segala kesulitannya, Allah ganti dengan segala kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan wasilah anak cucu keturunannya saleh dan salehah menjadi anak cucu keturunan yang kelak nanti
bisa mendoakan terhadap kedua orang tuanya di saat kedua orang tuanya sudah tidak ada. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirat ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan guru kita al-mukarram Kyai Haji Abdul Muhdi Matta'anallahu fi tuli hayati. Di dalam pelajaran kita yang lalu, ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, satu waktu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, tahu Nabi Daud Bu? Tahu namanya Umi ya. Tahu namanya. Siapa Daud itu? Seorang nabi dan juga seorang rasul. Kemudian yang terkenal putra daripada Nabi Daud itu siapa? Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman yang terkenal dengan kekayaannya. Maka doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Bu, dia berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan anugerahkan kepadaku kerajaan di mana hebatnya kerajaan itu tidak ada lagi kerajaan sesudah aku. Jadi tidak ada lagi yang dahsyat diuji oleh Allah dari sisi kekayaannya adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, ini ayahnya Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud itu di antara mukjizatnya Nabi Daud itu bisa melumpuhkan besi. Jadi kalau besi dipegang sama Nabi Daud yang tadinya keras jadi apa? Jadi lembek. Bu, itu keistimewaan daripada Nabi Daud. Ataupun ada yang mentafsirkan layyinal hadid itu maknanya Nabi Daud itu adalah orang pertama kali yang membuat perkakas dari besi. Bu, orang yang pertama kali membuat perkakas dari besi, dari logam, macam golok, pacul, linggis, pedang. Nah itu yang dimaksud, dia bisa melumpuhkan besi karena ya dibakar gitu ya dan lain sebagainya. Nah, Nabi Daud alaihi salatu wassalam pun dituruni oleh Allah satu kitab namanya kitab Zabur. Kitab apa? Zabur. Kitab Zabur itu berbahasa Ibrani. Ya Bu ya, kitab Zabur itu berbahasa Ibrani. Ibrani itu yang mana? Bukan anak makoli, anak makoli Jibril, bukan. Namanya bahasa Ibrani. Nah, satu waktu Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu jalasa fi saumaatihi. Dia sedang duduk-duduk ataupun jalisun fi saumaati, sedang duduk-duduk di saung. Namanya juga Bu punya saung. Saung untuk khusus yatlul zabur, di mana dia sedang membaca zabur. Jadi ada tempat khusus untuk apa namanya? Ya, pondokan lah kayak gitu. Ya, pondokan ya, betul. Makanya kalau ibu yang rumahnya luas, jangan semuanya dibikin kamar tidur. Tapi sisain satu bakal tempat di mana kita bermunajat, beribadah kepada Allah, tidak ada yang ganggu.
selain daripada diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ataupun cari tempat yang ya agak jauh-jauhan dikit lah. Ini memang sunnatul anbiya, punya tempat-tempat khusus untuk berkholwat, tempat khusus di mana kita bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita mah umpamanya nggak ada kamar, nggak ada tempat, ya kamar kita dibagi dua, napa? Betul apa betul? Jangan jadi alasan kita nggak bangun malam gara-gara nggak ada apa, nggak ada tempat. Betul apa betul? Iya, bikinlah. Karena tempat itu kelak jadi saksi. Udah pasti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha. Yauma idzin, nanti pada hari kiamat itu, tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha, bumi yang kita duduki, bumi yang kita tempati ini nanti bakal bicara, memberikan kesaksian kepada Allah. Ibu ngaji hari ini walaupun sambil nyender kakinya selonjoran. Bu, ibu ngaji hari ini walaupun sambil senderan kaki selonjoran. Ini tempat yang kita duduki, nanti ngomong apa kata? Ngomong untuk apa? Memberikan kesaksian yang baik atas amalan-amalan kita. Insya maka jalisun pisau ma'atihi yasluz zabur. Satu waktu Nabi Daud alaihi salatu wassalam sedang duduk-duduk pisau ma'atihi, di saumnya. Maksudnya tempat untuk beribadah. Yasluz zabur, dia sedang asik membaca zabur. Idra'adu datan hamara'a, ujug-ujug. Ujuk-ujuk itu apa ya? Tiba-tiba. Ra'a dudatan hamara, dia melihat seekor dudah cacing yang berwarna merah. Lagi baca buku, lagi baca Zabur, tiba-tiba ada ada cacing berwarna merah. Tahu-tahu ada cacing berwarna. Kalau ibu-ibu lagi baca Quran boro-boro cacing, bu ada kecoa juga lari. Iya kan? Ya pokoknya lari dah. Idra adudatan hamara fiturab, itu cacing berjalan di tanah fiturab. Lalu kata Nabi Daud, faqala fi nafsi, dalam hatinya Nabi Daud berkata, ngomong dalam hati, nggak diucapin, enggak. Bu, macam ibu-ibu kalau ngaji kayak begini lihat Pak Ustadz, ganteng amat Pak Ustadz, ngomong mah enggak. Pede banget. Bercanda. Bu. Cuma sayang itu pecinya miring dikit Pak Ustadz gitu. Pakai kain sarunya batik kayak perempuan. Itu ngomong dalam hati. Faqala fi nafsi. Dan orang ngomong dalam hati itu orang lain gak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Kata Nabi Daud ngomong dalam hatinya, Bu. Ini kira-kira Allah tahu nggak kalau kita ngomong dalam hati? Bu, ngeretak dalam hati kita ngomong dalam hati, Allah tahu nggak? Tahu pasti. Sami'um basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Sampai apa yang tersembunyi di dalam hati kita pun Allah maha tahu. La yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang samar, semuanya nampak dan jelas. Makanya jaga hati kita, jangan sampai ngomong yang enggak jelas, Bu. Karena walaupun orang lain tidak tahu, tapi sesungguhnya Allah maha tahu.
Nah kata Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dia berkata, ma aradallahu fi hadhihi dudah. Apa sih? Ini suudzon sama Allah. Ma aradallahu fi hadhihi dudah. Apa sih? Maksudnya Allah menciptakan seekor cacing itu untuk apa sih? Merasa dirinya baca Zabur, merasa dirinya paling dekat dengan Allah, paling benar, sehingga ada sedikit di dalam hatinya merasa ataupun merendahkan kepada seekor binatang, walaupun binatang itu cacing. Kata Nabi Daud, ma aradallahu fi hadhihi dudah. Apa sih Allah maksudnya menciptakan cacing ini? Udah kecil, lembek, Bu, hidup lagi. Iya, ya nggak apa-apa lah, yang penting mah hidup, Bu, walaupun kecil juga. Cacing maksudnya. Ma aradallahu fi hadhihi dudah. Fa'adhanallahu adudata hatta takallamat. Tiba-tiba Allah mengizinkan itu cacing untuk berbicara. Ngomong itu cacing, Bu. Ngomong tuh cacing. Ngomong tuh cacing. Ngomong itu cacing. Hatta takallamat, ngomong itu cacing. Pakolat, kata cacing. Ini mau baca kitab aja, Bu, ya. Kan majlis talim namanya juga, bukan majelis tabligh akbar. Talim ada rujukannya, ada kitabnya. Pakolat, kata cacing, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amanah hari fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli yaumin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Kata cacing, hai Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, kalau datang waktu siang Allah perintahkan kepadaku agar aku membaca setiap hari sebanyak 1000 kali, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000. Ibu mah belum tentu bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali sehari. Kalau dipaksain mah yakin bisa, cuma penyakitnya al-malesu. Betul apa betul? Males sama lesu. Yang ketiga tekaur. Tahu tekaur? Nggak sempet. Betul apa betul? Dicicil boleh, dicicil boleh. Tapi kalau untuk satu kali dudukan gitu, umpamanya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali nih, Bu. Kalau sengaja mah jarang yang bisa. Betul apa betul? Tapi cacing, Ibu, dalam sehari dia bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Masya Allah. Wa amma laili falhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama alfa marrat. Allah. Kata cacing, kalau datang waktu malam, hei Daud, Nabi Allah Daud, kalau datang waktu malam Allah perintahkan kepadaku agar aku membaca solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebanyak 1000 kali. Jadi kalau siang dia membaca tasbih, kalau malam membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pertanyaannya, Pak Ustadz, kan nabinya belum ada, Nabi Muhammadnya belum lahir, tapi kenapa Allah perintahkan kepada cacing tersebut untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad? Bu, jasadnya Nabi memang belum lahir, tapi nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk pertama yang pertama kali Allah ciptakan. Ya, nah itu. Jadi nurnya. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Sekiranya tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad, maka langit, bumi, aflak, alam semesta raya ini termasuk surga dan neraka tidak akan pernah ada kalau Nabi Muhammadnya enggak diciptakan. Nah, karena kita ada ini daripada serpihan-serpihan cahaya nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sehingga Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dalam surga, ibu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dalam surga pertama dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri Nabi Adam. Nabi Adam dalam keadaan sendiri. Kemudian ibu, Allah ciptakan pendamping hidupnya. Siapa namanya? Hawa. Makanya Adam dan Hawa. Betul apa betul? Kalau Adam ujungnya mim, Adam, mingkem. Kalau Hawa jadi jangan aneh kalau yang namanya perempuan lebih banyak bicara ketimbang suami, ketimbang laki. Betul. Laki mah ngomong semeter, istri mah ngomong bisa 5 meter. Makanya ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bini lagi ngomong, laki yang bijaksana mah udah tinggalin aja dah, biar ngomong sendiri. Nah, tiba-tiba Nabi Adam alaihi salam mau peluk setelah menjelma. Ya, Bu, kan diambil dari tulang sulbi ya, sebelah kiri nih. Tulang iga, tulang rusuk sebelah kiri Siti Hawa itu. Maka ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, makanya karakter perempuan itu kata Nabi mirip-mirip tulang rusuk, bengkok. Betul? Kalau dibiarkan bengkoknya akan selamanya bengkok. Tapi kalau mau diluruskan itu yang bengkok juga tidak boleh yang secara keras, bakal patah. Maka untuk mengayomi perempuan, ibu, mengayomi perempuan, mengayomi seorang istri itu harus dengan cara-cara yang bijaksana. Kalau mengarahkannya dengan cara-cara yang halus, jangan kasar. Karena hati perempuan mah sensitif. Bu, betul apa betul? Sensitif. Namanya juga perempuan. Nah, mau digabruk apa sama Nabi Adam? Jangan, kata malaikat Jibril, jangan dulu wahai Adam sebelum kamu menikah. Oh, menikah. Akhirnya dinikahkan sama Jibril. Kemudian pakai mas kawinnya sholawat kepada Nabi isyrina marrotan sebanyak 20 kali. Jadi yang namanya mas kawin itu bisa berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda. Bu, ibu punya anak perempuan cantik luar biasa. Ada yang demen umpamanya santri, misalkan bu, tapi enggak punya apa-apa selain daripada hafalan kulhu. Nih kira-kira ibu terima apa kagak? Hah? Mas kawinnya cuma baca kulhu doang. Nih kira-kira diterima apa enggak? Hah? Mikir.
Emang boleh pakai bacaan kulhu? Boleh apa enggak? Boleh. Yang penting istrinya ridho, istrinya mau. Tapi kalau istrinya enggak mau, ya enggak boleh. Bu, makanya Nabi, Ibu, namanya Nabi mengajarkan mas kawin itu mesti berbentuk emas. Maka disebut emas kawin, disebut emas kawin karena rata-rata menggunakan emas, ya, walaupun 2 gram 3 gram begitu. Nah, para ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu, fa anta ma taqulu hatta astafida minkum. Panadama Daud alaihi salatu wassalam alahti qarib dudah. Sehingga Nabi Daud alaihi salam merasakan menyesal, sudah merendahkan seekor cacing tersebut, padahal cacing tersebut diperintahkan Allah kalau siang baca subhanallah, kalau malam baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa pelajarannya? Jangan kalah sama cacing. Bu, basahi ini lidah ini dengan selalu zikrullah, zikir kepada Allah. Karena ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, di waktu sakaratul maut itu, apa yang bakal kita keluarkan itu sesuai dengan kebiasaan kita. Betul apa betul? Kalau ibu rajin ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillahirabbil alamin, merasa banyak dosa, astagfirullahaladzim, merasa kita tidak punya daya dan kekuatan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, sedang diuji kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, melihat kebesaran keagungan Allah, masya Allah. Bu, kalimat-kalimat itu di saat-saat sakaratul maut itu bakal keluar. Maka orang yang membiasakan dalam ucapannya kalimat-kalimat yang baik, di saat sakaratul maut itu bakal keluar kalimat itu. Bu, bakal keluar. Maka mudah di saat sakaratul maut yang membaca la ilaha. Jangankan waktu sakaratul maut, ibu kepleset saja. Kalau sudah biasa kita baca astagfirullah, keluar kalimatnya apa? Astagfirullah. Betul apa betul? Ibu kepleset mau jatuh, nggak jadi jatuhnya. Yang diucapkan apa? Astagfirullah. Kepleset jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Betul apa betul? Maka kata Nabi, ahabul a'mal ilallahi walisanu karotbun bidzikrillahi. Amal yang paling Allah sukai itu adalah membasahi lidahmu dengan selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Satu lagi bu, dikit lagi bu. Satu lagi ya bu ya. Kan sepat ikan gabus, jangan jadi ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan suka bertele. Wa kana Ibrahimu al-Khalilu salawatullah alaihi idza dzakara khati'atahu yugsha alaihi wa yusma'u ittirabu qalbihi mailan fi mailin. Fa arsalallahu Jibrila atahu faqalahu al-jabbar yaqra'u kassalam wa yaqulu lak hal ra'aita khalilan yakhafu khalilah. Faqala ya Jibril idza adkartu
khati'ati wa fakkartu fi uqubati nasitu hillati. Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam apabila dia ingat akan dosa kesalahannya, maka di antara perkara untuk membersihkan, membeningkan hati itu, kita harus selalu ingat akan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita di masa lalu. Bu, maka kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingat akan masa lalunya, dosa-dosa di masa lalunya, yugsa alaihi, sehingga dia pingsan, sampai pingsan, nggak sadar. Kita mah nggak pernah ya Bu ya, sampai nggak sadar kayak begitu. Ingat gara-gara dosa di masa lalu tiba-tiba pingsan gitu. Udah pernah apa belum? Nah, kalau hilang motor pingsan pernah apa enggak? Bu, dengar-dengar suami kawin lagi pingsan apa enggak? Pingsan enggak kira-kira? Oh enggak katanya bodo amat. Orang lakinya udah enggak ada. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia ingat dengan dosa-dosanya di masa lalu, dia sampai pingsan. Sampai wayusma'u ittirabu qalbihi mailan, sampai detak jantungnya itu, rasa takut di dalam hatinya itu, detak jantungnya itu, degup jantungnya itu sampai terdengar jarak 1 mil. Masya Allah, 1 mil kayak apa suaranya? Ya Allah. Lalu datang malaikat Jibril, yaqra'uka salam. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, faqala lahu al-jabbar yaqra'uka salam. Wahai Ibrahim, Allah titip pesan untukmu. Bagaimana engkau merasakan takut seorang kekasih dengan kekasihnya? Kata Ibrahim, adkartu khati'ati wa fakkartu fi uqubatihi nasitu hillati fahadhil ahwal al-anbiya was-solihin waz-zahidin fata'ammal. Maka ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi Ibrahim, ketika aku ingat dosa-dosaku di masa lalu dan aku pikir-pikir dosa di masa lalu, sehingga aku lupa akan diriku sampai aku pingsan. Bu, maka inilah keadaan-keadaan para nabi, keadaan para rasul dan orang-orang yang soleh ketika ingat akan dosa-dosanya. Kalau kita kan biasa dosa, Bu. Kalau kita ingat dosa itu kan biasa. Kemudian kita ngomong, dengan istighfar aja luntur. Betul apa betul? Dengan baca ini juga diampuni, Bu. Yang berhak mengampuni itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan Ibu di dalam hati takut kalau dosa-dosa kita itu tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasakan merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Maka Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini untuk menata hati kita yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tanamkan rasa takut di dalam hati kita semua. Insya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan Ibu. Bu, silakan mau nanya tentang fadilah tasbih, tentang fadilah istighfar, dari sisi tasawufnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi apa saja silakan Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya. Bu, silakan. Ini kasihan yang ngasih kopi belum diminum. Minum kopi dulu ya. Mudah-mudahan buah kecapi di pinggir sumur yang ngasih kopi panjang.
Umi Tadarukaina kali tanya. Iya. Iya. Ini kalau diambil dari kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam dengan seekor cacing, memang itu cacing diperintahkan bertasbih siang hari sebanyak 1000 kali, dan kalau malamnya sholawat kepada Nabi 1000 kali. Maka ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, apaan? Zikir. Yang namanya zikir, ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kapan saja boleh, kecuali di tempat-tempat yang memang makruh. Contoh, Bu, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, kalau ibu kepengen berzikir, boleh di mana saja, boleh sambil apa saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah. Surat Ali Imran 191, 192, 193. Ya Bu ya. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita berzikir kepada Allah itu bisa sambil dalam keadaan berdiri, bisa sambil dalam keadaan duduk, bisa sambil juga dalam keadaan berbaring. Wa ala junubihi, apa saja boleh, berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh, selonjoran boleh, Bu, sambil nonton sinetron boleh, sambil nonton bola boleh, tapi yang penting berzikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian setelah ibu berzikir, Bu, setelah ibu berzikir, lakukan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, lakukan ibu perenungan. Ibu lakukan perenungan, penghayatan, tafakkur. Kali-kali ibu nengok ke langit, ke atas, kemudian ibu ada decak kagum dalam hati ibu, maha suci Allah yang sudah menciptakan bulan, Bu, yang begitu indah. Tidak mungkin ada ini bulan kalau tidak ada yang menciptakan. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Ibu giling-giling ke puncak, lihat pemandangan yang begitu asri, hijau, lihat gunung-gunung, pemandangan yang begitu indah. Jangan cuma happy-nya doang, tapi harus masuk ke dalam hati. Tidak ada yang perlu, tidak ada yang mesti dibesarkan kecuali Allah. Itu semua nampak jelas sebagai tanda daripada kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga ibu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah, udah kopinya, udah rotinya. Ya Bu ya? Jangan lama. Ya, jazakallah luar biasa ya. Terakhir, zikir itu ada yang jahar, ada yang sir. Nih, tes, Bu. Kalau yang jahar berarti terdengar. Subhanallah, subhanallah, jahar, walaupun tidak kencang suaranya. Bu, yang sir di dalam hati. Bibir tidak kelihatan gerak-gerak, bibir tidak kelihatan mengucapkan, tapi hati membaca subhanallah, subhanallah. Itu namanya zikir sirri ataupun zikir kopi. Nah, dari sisi hukum, Ibu, kalau Ibu di kamar mandi, di jambang, di WC, kemudian Ibu zikir jahar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, disuarakan, itu makruh. Kurang bagus karena memang tempatnya. Tapi kalau zikir sirri, zikir hobi, disebutnya di dalam, maaf Ibu, walaupun dalam keadaan Ibu sedang, maaf
sedang ada kebutuhan, ibu bisa merasakan nikmat. Alhamdulillah ya Allah, bisa memberikan kemudahan, kelancaran, bisa BAB seperti itu ya Bu ya. Nikmat ya Allah. Masih banyak orang yang dirawat di rumah sakit gara-gara nggak bisa. Dinikmati, disyukuri, dihayati. Boleh nggak kayak begitu tuh? Kontak hati dengan siapa? Dengan Allah. Kudu kayak begitu. Walaupun di jamban kamar mandi. Tapi yang jahatnya makruh. Seperti khotib sedang khutbah, Bu, kita baca subhanallah, 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 bukan dapat pahala, makruh. Ya, khotib sedang khutbah, kita jamaah, nggak tidur umpamanya, pengen baca Quran ataupun baca Yasin, baca bacaan zikir, dengan zikirnya seperti itu makruh. Karena ada yang wajib, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Itu begitu. Ya Bu ya. Dan yang ketiga yang makruh itu, maaf Ibu, maaf. Yang jahar, zikir jahar yang makruh itu, maaf, di saat berhubungan suami istri. Gak usah pakai subhanallah, subhanallah istri, udah gak usah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah diam baik. Tapi zikir di dalam hati, makruh kalau yang dibicarakan. Ya. Kan kalau lagi khutbah di masjid kan ada speakernya kedengeran. Rumah kita diam juga gitu. Ya, untuk jamaah yang sholat Jumat, kalau itu rumah kan nggak sholat Jumat. Berarti yang dalam Khusus di dalam masjid yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Jadi untuk jamaah yang melaksanakan sholat Jumat itu diwajibkan untuk diam, mendengarkan, diam dan taati. Bahkan para ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menggerak-gerakkan ataupun merubah daripada main HP, main apalah, itu bisa-bisa mengurangi pahala daripada sholat Jumat. Wa man lagha fala jum'atalah. Jadi kalau sudah lagha itu artinya sia-sia. Zaman sekarang itu khotib sedang khutbah Jumat kadang-kadang WA-an, chatting-an, masya Allah. Sia-sia itu sholat Jumat. Artinya apa? Tidak mendapatkan pahala Jumat. Mungkin dari sisi gugur kewajibannya, tapi tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Itu begitu. Ya, cukup tadi. Ya, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Dan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Dari Salatiga langsung ke Pamulang, 2:30 kita. Itu pantunnya Bu ya. Ikan sepat, ikan gabus. Dari Salatiga langsung ke Pamulang, lebih cepat lebih bagus. 2:30 kita. Apalin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut tabaraka. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا وانظر بوجهك الكريم يا كريم إلينا. صلى الله على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا بكل حرف ألفا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dudu yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditambah keimanan dan mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.